Yuk, silakan. Salah satu share screen. Ada volunteer kah? Saya Ibu mau coba. Silakan. Izin share screen ya Ibu. Saya nomor 1 seperti ini Ibu. Jadi kan tadi di sini disebutkan kalau ruas jalannya itu aspal dan antar kota, namanya kelas 1. Terus dilihat di di tabelnya itu, DKPJ-nya itu, dia biayanya adalah 126.721,28. Terus berarti nilai penggantian barunya ini seharusnya dikalikan dengan luasnya, tapi di sini nggak ada luasnya, jadi nilai pengganti barunya itu segini. Lalu tahun penilaiannya itu adalah 2020, tahun pembuatannya itu adalah 1984, lalu tahun perbaikannya atau tahun renovasi adalah 2015. Lalu di sini kondisi perkerasannya itu umumnya tidak retak, berarti dia diklasifikasikan baik. Terus umur efektifnya ini didapat dari rumus sebagai berikut. Lalu setelah itu, karena di sini ada koma, saya menginterpolasikan dari tahun penyusutan tahun ke-15 dan 16. Lalu di sini dilihat di tabelnya itu, di tabel penyusutan yang antar kota itu, tahun 15 64,64 dan tahun 16 itu adalah 67,01. Setelah itu dengan rumus interpolasi didapat hasil 65,43. Lalu penyusutannya seperti ini, dan nilainya adalah 43.807,55. Seperti itu bukan ya, Bu? Ya, Mbak, benar. Sebenarnya ini latihannya hari ini kita untuk umur efektif sampai kita bisa menentukan presentasi penyusutan aja sih pakai interpolasi, tapi ini udah masukkan biaya penggantian baru, nggak apa-apa. Cuma sebenarnya di sini nggak ada kategori jalannya ya, kelas berapa gitu, tapi nggak apa-apa, ini sekalian buat latihan. Ya, jawabannya Mbak Tiara nomor 1 benar, nomor 2 juga sekalian kelihatan udah benar. Yuk lanjut teman-teman, silahkan siapa yang mau coba. Itu kita langsung ke nomor 3 ya, karena nomor 2 ini Mbak Tiara udah kelihatan nih udah benar juga sama. Silakan yang mau coba nomor 3. Saya Bu mau coba Bu. Ya, silakan. Izin share screen ya Ibu. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah Mbak. Ya, nomor 3. Nah, untuk nomor 3 itu diketahui tahun penilaiannya itu di 2021, tahun pembuatan di 1994, dan tahun renovasi di 2020. Sehingga didapatkan umur efektifnya 9,67 tahun. Jadi interpolasinya itu antara 9 sampai 10 tahun. Nah, untuk ruas jalannya itu beton antar kota dengan kondisi menunjukkan gejala ketidakstabilan. Nah, untuk menunjukkan gejala ketidakstabilan ini masuk ke kondisi sedang. Nah, untuk kondisi sedang itu untuk penyusutan di tahun
di tahun ke-9 itu 67,96% untuk perkerasan beton dengan kondisi sedang, lalu ditambahkan dengan 9,67 dikurang 9 tahun sama dibagi 10 dikurang 9 ini untuk interpolasinya, lalu dikalikan sama penyusutan di tahun ke-10 yaitu 71,77% untuk kondisi sedang perkerasan beton antar kota dikurang sama kondisi sedang perkerasan beton antar kota di tahun ke-9. Dapat penyusutannya 70,51. Ya, makasih Mbak. Teman-teman ada yang mengerjakan yang lain nomor 3? Sama, Bu. Oke. Jadi tadi keterangannya hanya menunjukkan gejala ketidakstabilan ya. Bisa kita ke soalnya, kata-katanya apa ya? Menunjukkan gejala ketidakstabilan. Iya, benar. Iya, Ibu. Benar nggak? Iya, Ibu, menunjukkan gejala ketidakstabilan. Menunjukkan gejala ketidakstabilan itu berarti masuk kategorinya apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu cek? Salah itu, berarti jelek ya, Bu. Ya, dia masuknya kondisinya jelek, Mbak. Iya, Bu. Kalau cara bacain cara ngerjainnya udah benar, tapi mengkategorikan kondisinya masih ini ya, kata-katanya emang agak-agak ini ya. Tapi ini yang jelas tadi menunjukkan gejala ketidakstabilan. Kalau sedang dia masih pada dasarnya masih Stabil. menunjukkan kestabilan. Kalau dia udah nggak stabil itu berarti udah masuk kategorinya jelek. Gitu ya teman-teman ya. Dan Oke, kali Bu. teliti lagi. Yuk lanjut teman-teman. Nomor 4, silakan. Silakan share screen teman-teman, siapa yang mau coba ngerjain nomor 4. Saya, Bu. Silakan Mas Fahri. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Baik, untuk nomor 4 itu untuk tahun pelapisan pertamanya itu tahun 1996, terus tahun perbaikannya itu 2012 dan tahun penilaiannya 2022. Kemudian untuk umur efektifnya didapatkan menjadi 15,3 tahun, Ibu. Terus kalau misal dilihat dari kondisi perkerasannya itu, yang bagian nomor 4 itu menunjukkan retak halus dan masih stabil. Sehingga kondisinya itu masuk pada nilai kondisi yang baik. Kemudian untuk penyesuaiannya itu, di antara penyesuaian pada tahun 15 dan ke-16, sehingga untuk penyesuaian ruas jalan beton antar kota itu 70,86%, Ibu. Oke. Lanjut Mas. Kalian udah jelek ya. Dan dia Maaf Ibu, suara Ibu terputus. 67. Ya, sekalian kita bahas ruas jalan 5, 6, dan 7 ya. Ini udah kelihatan di sini yang 5 tadi kan kebetulan 85 semua ya. Jadi interpolasinya hasilnya sama 85 gitu ya. Maaf Ibu, suara Ibu terputus tadi Bu. Oke. 1, 2, 3. Masih terputus? Masih terputus Bu. Sudah lebih baik? Oke, tunggu sebentar.
Tes 1, 2, 3. Sudah mendengar kah? Masih sama, Ibu. Tes 1, 2, 3. Sudah mendengar? Atau masih sama? Sudah mendingan, Ibu. Oke. Kita sekalian bahas Mas ruas 5, 6, 7. Saya ya, Bu? Iya, sekalian aja tadi sheet-nya udah Baik, Bu. terbuka. Oke, kita lihat bareng-bareng aja ya Mas ya. Ini di 5, 6, 7 teman-teman ada yang berbeda kan mengerjakannya? Karena ini kelihatannya udah bener ya. Umur efektifnya sudah, kondisinya kategorinya juga sudah. Kemudian interpolasinya juga sudah. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Terkait cara penghitungan umur efektif. Besok kalau ada latihan lagi atau simulasi atau praktikum terkait penghitungan umur efektif aset ya, caranya menggunakan seperti ini sesuai di ketentuan di CAP. Kalau untuk jalan kita pakai CAP 128. Ya. Saya harap teman-teman bisa mengikuti semuanya ya. Setelah ini teman-teman sambil mengoreksi pekerjaan masing-masing. Kalau sudah selesai silahkan latihan ini dari filenya teman-teman di-uploadkan hasilnya di LMS. Saya sudah buka untuk assignment pertemuan ke-11. Ini kan pertemuan 11 ya. Assignment pertemuan 11 untuk latihan ini. Jadi ini bisa dikumpulkan mulai dari sekarang. Silahkan di-upload ke LMS. Latihannya ini ya. Semuanya udah ngerjain kan? Tinggal upload aja kan? Silahkan di-upload. Saya masih buka sampai 14.30 sih, tapi saya harap bisa sekarang karena habis ini kita mau bahas tentang latihan jalan. Setelah ini saya minta Mas Aziz ya, Mas Aziz nanti share screen buat latihan ngitung jalan ya. Baik. Upload dulu latihannya ke LMS, terus silahkan share screen Mas Aziz. Sambil mengingatkan teman-teman yang belum presensi, silahkan masih ada beberapa yang bolong nih presensinya di portal ya. Mas Iksan, Mas Maulana, Mbak Red. Tugas yang kemarin ya, Bu? Iya, Apakah udah muncul? sudah. Bisa sedikit dijelaskan Mas Aziz, silahkan. Oh iya. Jadi yang kemarin kan tugasnya itu lokasi objeknya itu ada di komplek EGZ Denpasar, provinsinya Bali.
Kemudian jarak ke pusat provinsinya 0 sampai dengan 20 km. Kemudian klasifikasi jalannya jalan perkotaan, kelasnya 3B1, fungsi jalannya jalan lokal atau parkir. Kemudian luas tanahnya itu 34.720 meter persegi. Nilai pasar tanahnya 3.250 per meter persegi. Kemudian lapisan perkerasannya itu aspal dan luas perkerasannya itu 28.467 meter persegi. Selanjutnya yang diketahui itu tahun dinilai itu tahun 2022. Lapisan terakhirnya itu ada di tahun 2003, kemudian tahun diperbaiki itu tahun 2015. Ini sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa pakai interpolasi atau enggak. Karena hasilnya bulat ya 11, hasilnya 11 tahun gitu. Kemudian kondisi lapisan tanahnya itu termasuk kategori baik, kemudian lapisan permukaannya juga kategorinya baik. Nya itu 9.469 meter. Oke, baik. Kemudian perhitungannya sesuai dengan peraturan. Yang pertama itu menghitung perhitungan nilai pasar tanah. Di sini nilai luasnya, oh ini masih lanjut. Oh ini, maaf Bu, nah ini luasnya ada dikalikan nilai pasar tanahnya dikalikan dengan luasnya. Hasilnya 112.840.000.000. Kemudian setelah menghitung nilai pasar tanah, dicari untuk perhitungan nilai pekerjaan tanah dasar dan lapisan pondasi. Di sini tanah dasarnya kategorinya baik dan lapisan pondasi bawah juga kategorinya baik. Kemudian di sini dapat dilihat dalam kondisinya dalam ini Bu, kategori baik. Kemudian sehingga nilai pasar per meter perseginya 84 maaf 87.997,5. Kemudian di sini ada, maaf ini kayaknya ini kehapus. Nah, kemudian di sini diketahui untuk tadi yang nilai pasar per meter perseginya dikalikan dengan luas pekerjaan dasar atau pondasi, sehingga hasilnya 2.505.9.849. Kemudian yang ketiga itu menghitung perhitungan nilai perkerasan lapisan permukaan. Di sini lapisan permukaannya, oh, salah, nah, ya. Di sini lapisan permukaannya nilai per meter persegi dapat dari sini DKPJ-nya. Kemudian dikalikan dengan luas per meter perseginya. Hasilnya 2.535.3.681,41. Kemudian dihitung penyusutannya 63,82. Ini tuh dari ini ya Bu, dari apa? Dari waktu dan yang tadi. Kemudian dikalikan dan kemudian dikurangkan. Selanjutnya menghitung nilai komponen pelengkap. Yang diketahui ini hanya handstand dengan volumenya 9.489 meter. Diketahui biaya penggantian barunya 166.562 diketahui dari DKPJ-nya. Kemudian dikalikan hasilnya 580 juta sekian. Kemudian Rp97. Dibulatkannya 117.510.11.000 rupiah. Seperti itu. Terima kasih Mas Adi. Mau berkomentar? Silakan ada yang mau berkomentar.
Ya, Mas Iqbal. Untuk tahun perbaikannya kalau nggak salah kemarin nggak ada. Jadi Tahun perbaikannya gimana, Mas? kalau kemarin kalau nggak salah itu di soal untuk tahun perbaikan nggak ada. Kan ini di Iya. sini ada 2015. Kemarin saya tambahkan di kelas, Mas. Sebelum ditutup itu saya menambahkan informasi bahwa ada tahun perbaikan di tahun 2015 gitu. Ada lagi? Silakan yang mau berkomentar. Kalau nggak ada, saya mau berkomentar sedikit, Mas. Untuk iya silahkan Mbak Diana Kusuma Dewi. Izin bertanya, yang penyusutan bagian komponen pelengkap itu kan antara 25 sampai 75 ya, Bu. Itu terserah kita atau gimana ya, Bu? Maksudnya Terserah, Mbak. Itu terserah, itu hasil pengamatan di lapangan pada saat survei. Jadi memang diberikan range gitu ya di ketentuan, tapi berapa persisnya itu adalah tergantung judgement dari penilai masing-masing. Di pekerjaannya Mas Afan dia pakai 40%, ya saya betulin juga. Gitu. Di pekerjaan teman-teman ada yang 50, ya saya betulin. Saya nggak salahkan gitu loh. Karena memang itu tergantung dari judgement penilai masing-masing. Selama ada di range-nya, maka saya anggap betul untuk simulasi atau praktikum kita gitu, Mbak. baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi silahkan teman-teman. Maaf Bu, Ya. Ini sepertinya LMS-nya down ya Bu ya. Jadi mau ngumpul nggak bisa Bu, muter-muter terus dari tadi Bu. Iya, Mau Kak. buka websitenya. Iya Bu. Oh, yang lain Beberapa gimana? Saya teman juga, bisa, Ibu. ada yang Iya. Tadi nggak bisa saya juga. juga gitu, Bu. Oke deh, dikumpulin lewat email aja ya. Bu, tapi kalau udah berhasil gimana, Bu? Masih email juga? Di double aja deh Mbak, takutnya di LMS-nya nggak ke-save ya. Untuk backup gitu. Teman-teman, kalau nggak ada lagi kah yang mau bertanya atau berkomentar tentang tugas ini? Saya untuk yang pelengkap itu di pemasangan camstand-nya itu satu sisi apa dua sisi sih, Bu? Karena saya kemarin buat sih. Ya, jadi gini, ya. Kalau nggak ada berkomentar, saya mau komentar tentang Kansten gitu ya. Kansten itu memang menjelaskan bahwa Kansten itu auto dikalikan 2 untuk 2 sisi. Contoh-contoh di PMK itu, jadi walaupun diketahui Kansten itu adalah panjangnya 9.000, maka biaya untuk Kansten itu adalah volumenya dikalikan 2, jadi 18. Coba Mas Aziz diganti sekalian Mas. Di Kansten, kalau ya 2 sisi. Ya, kayak gitu. Ya, catatan untuk Kansten ini untuk capture ada Mas Karisma, Mas Fahri juga kan untuk slide. Terus yang mau saya komentari juga Mas Aziz, kan ini udah pakai sheet yang sudah sangat memudahkan ya sebenarnya, tapi ketelitian teman-teman nih, jadi tadi kan masih kosong. Tadi kalau misalnya pengerjaannya keadaannya kosong kayak gitu, saya nggak bisa enggak loh, itu harus disalahkan ya, walaupun sebenarnya udah diisi di data sebelah kiri, tapi ternyata mungkin ada yang nggak ngeling atau gimana, itu perlu dicek ulang ya teman-teman ya. Terus masalah ada beberapa teman-teman yang Mas Arya ada? Ada Bu. Mas Arya coba share screen Mas. Mas Aziz makasih ya. Tadi catatannya itu ya Mas ya, lebih teliti sama untuk Kansten kita kalikan 2. Apakah sudah terlihat, Bu? Udah. Oke.
Bisa Ini lebih. untuk perhitungan nilai pasar tanah. Ya, pasar tanahnya udah benar, Mas. Kita ke kanan, Mas. Coba ke kanan. Oh, ke Kansten ya, Bu? Bukan sih, Kansten. Nah, ini Mas, Kansten udah benar kok. Ya kan? Udah 18.000 kan? Kanstennya. Masalahnya adalah di pembulatan, Mas. Coba cek. Jadi jumlah nih, uraian yang terakhir. Yang mana, Perhitungan Bu? Romawi 6, perhitungan nilai jalan paling bawah, ya. Nilai pasar tanahnya udah benar, nilai perkerasannya udah benar, jumlahnya sudah benar, tapi coba cek di pembulatannya. Oh iya, salah, Bu. Nah, ini nggak cuma satu loh, nggak cuma Mas Arya, ini ada beberapa teman-teman yang seperti itu. Tolong dicek ya, Mas Afan juga. Nah, ini pembulatan ini tiba-tiba bisa, angkanya bisa jauh berbeda. Ini juga, teman-teman kalau mengerjakan seperti ini, nanti hasilnya tetap akan salah juga, akan disalahkan juga, walaupun dari awal sampai akhir Mas Arya udah benar semua. Gitu ya, jadi ketelitian itu penting, teman-teman jangan buru-buru. Apa waktu kemarin kurang? Enggak kan? Oh, kalau saya kemarin agak kurang, Bu. Jadinya yang bagian terakhir ini nggak lihat kalau ini pembulatan, Bu. Oke, ya udah deh. Oke, makasih. Terus selanjutnya bisa share screen tugas yang sama untuk Mas Fahir. Selanjutnya siap-siap Mas Fahri Rozi ya. Ya, gimana Mas Fahir? Atau 'Halo Mas Fahir'? Atau Mas Fahri Rozi dulu boleh? Silahkan share screen Mas Fahri Rozi. Mas Fahir nanti Fahri Rozi ya. baik Bu. Ini Bu. Ya. Mas, nilai luas perkerasannya diketahui? 28.466 Bu. Oke, kita kasih 2. Luas perkerasannya bisa 2. Di sheet 2 ini perkerasannya Mas Fahri Rozi menuliskannya harusnya kan tadi 28 ya. Oh iya Bu, salah Bu. Ini juga 34.000. harus berhati-hati ya. Jadi nggak selalu sama antara luas perkerasan dengan luas tanahnya. Ini juga bisa lebih teliti lagi. Mas Fahir sudah bisa share screen, Mas Fahir? Halo Bu. Ya, gimana? Tidak bisa Bu. Ya.
Oke. Mas Fahru Rozi, koefisien daerahnya juga belum dikalikan, Mas, kayaknya ya? Di Romawi 5, di perhitungan Romawi 5, angka Romawi 5. Iya Bu, gimana Bu? Di perhitungan yang angka Romawi 5 itu setelah menjumlahkan tanah dasar, lapisan permukaan, dan komponen pelengkap, setelahnya kita harus mengalihkan angka itu dengan koefisien daerah. Karena ini ada di Bali, maka kita harus kalikan sesuai tabel koefisien daerah di Bali untuk kilometer 0 sampai 20 itu. Nah itu lokasinya kan dia dari Denpasar, Bali ya. Ini harus melihat ke tabel koefisien daerah, Mas. Besarannya berapa ya? Teman-teman bisa bantu? Tabel koefisien daerah. Nah ini. Itu tadi Mas, benar sheet 4 apa ya? Sheet 5 ya? Sorry. Nah, untuk yang Bali. Nomor 28. Ya. 28. Yang di atas 100 km Bu? Di bawah Mas, karena dia masih di Denpasar kan asumsinya masih di provinsi, di ibu kota provinsinya gitu. Coba kita cek Mas di tabel koefisien daerah tadi, apa benar 1188? Ya, yang 0 sampai 20 pakainya yang kolom pertama ya. Ya, yang 1144. Oke, ya betul seperti itu. Silahkan di save, kemudian kita ke Mas Fahir. Silahkan Mas Fahir. Makasih ya Mas Fahir Razi, gantian share screen-nya kita ke Mas Fahir. Terima kasih Bu. Ini terakhir ya teman-teman, yang lain sambil dikoreksi juga punya masing-masing terkait ketelitiannya. Rata-rata ada yang salah ambil angka atau ya lain sebagainya lah, rata-rata seperti itu. Mas Fahir. Nah, Mas, ini mengkategorikan kondisi lapisan permukaan. Di soal digambarkannya Halo Bu, putus Bu. kita ke Romawi 5, Mas, nilai perkerasannya. Coba kursornya ke total deh. Ke apa tuh namanya? D44. Ke D44. Ya. Kursornya di D44, coba kita cek rumusnya.
D44. Ya, itu penjumlahannya dari mana gitu Mas? Klik 2 kali. Nah, stop. Nah, itu yang dijumlahkan Romawi 3-nya 2175 itu kan belum dikurangi ya. Belum dikurangi penyusutan ya Mas ya? Iya, Bu. Ya, jadi yang dijumlahkan kan 2505 itu dari Romawi 2, Romawi 3, dan Romawi 4. Itu ngambil angkanya Mas masih kurang teliti. Nanti silakan diperbaiki ya. Sama kondisi aspalnya juga coba dicek lagi. Terus untuk pengecekan Kansten nggak perlu karena di soal tidak ada informasi. Sekali lagi untuk pelengkap, komponen pelengkap itu kan nggak wajib ada ya. Jadi kalau memang di soal itu tidak disebutkan maka ya nggak usah dimasukkan kayak gitu. Tapi kalau untuk asumsi Kansten memang pada umumnya dia dua sisi kayak gitu. Di PMK pun contoh-contohnya seperti itu simulasinya. Ya nanti dibetulin sendiri ya Mas Fahir ya. Kita lanjut karena udah jam 2.40. Bu mau nanya boleh nggak Bu? Silakan. Terkait dengan tahun perbaikan itu tuh kita ngambilnya tahun perbaikan terbaru ya Bu? Walaupun misalkan ada jalan-jalan kan udah beberapa kali tuh, berarti tidak terpengaruh ya Bu? Tidak terpengaruh. Jadi memang kata-katanya kalau di ketentuan itu adalah tahun pelapisan terakhir. Perbaikan itu bisa diasumsikan dengan tahun pelapisan terakhirnya dia. Kayak gitu. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi silakan yang masih ingin bertanya tentang jalan. Tadi umur efektif kita sudah belajar, terus kita juga udah simulasikan cara menghitung jalan. Untuk tanahnya kita abaikan dulu ya, karena kita udah belajar tentang ATF di pertemuan yang lalu. Untuk konstruksi jalan ada beberapa lapis, teman-teman silahkan perhatikan dengan teliti setiap lapisannya. Ya, ada dari mulai lapisan fondasi bawah, fondasi atas, terus tanah untuk base-nya, terus untuk perkerasan, lapisan atasnya seperti apa, dan juga komponen pelengkap. Mana yang harus disusutkan, mana yang tidak, itu ya. Bukannya tidak disusutkan sih, tapi di angka DKP jalan itu sudah mencerminkan kondisi saat ini, sehingga tidak perlu disusutkan dengan persentase lagi. Kayak gitu ya. Yuk silakan kalau masih ada yang mau bertanya tentang jalan, kalau nggak ada kita lanjut ke jembatan. Tugas untuk presentasi sambil dikerjakan ya, udah sampai mana nih? Kalau ada kesulitan boleh dikonsultasikan. Kalau nggak ada yang konsultasi berarti beres semuanya. Yuk silakan kalau nggak ada pertanyaan bisa bantu saya share screen untuk materi pertemuan ke-12 penilaian jembatan. Ibu izin bertanya Bu. Ya silakan. Sebenarnya pertanyaan saya nyambung sama pertanyaan Rizka di pertemuan kemarin Bu. Kalau ada semisal rumah-rumah di pinggir jalan yang melanggar rumaja dan yang lain-lainnya itu semisalkan ada perluasan jalan itu nasibnya gimana ya Bu? Nasibnya ya gini ya, jadi aset itu kan memang jalan, namanya ruang milik jalan. Artinya memang dia memang milik dari jalan itu kan. Sehingga kalau misalnya ada rumah atau bangunan di atasnya, bahkan untuk mendirikan bangunan pun sebenarnya dia tidak berhak. Kalau mau bicara secara legal, kalau kita tanya sertifikatnya pasti dia nggak ada, karena jalan itu juga bersertifikat loh teman-teman, jangan salah ya. Karena untuk jalan itu bersertifikat. Jangankan tanah untuk jalan. Teman-teman tahu ketika reval kemarin saya melakukan revaluasi aset atas tanah waduk. Waduk itu tanahnya
pertanyaannya Mbak Dewi tadi, karena kalau misalnya kita ada bangunan di atas ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan, itu dia berdiri di atas tanah yang bukan haknya dia. Dia membangun tanpa ada izinnya. Nggak mungkin bisa muncul atau terbit yang namanya IMB karena memang tidak diperkenankan untuk membangun di atas tanah itu gitu. Dan sertifikatnya adalah sertifikat untuk tanah jalan. Jangankan tanah jalan, tanah waduk aja ada sertifikatnya. Tanah untuk aliran sungai, teman-teman tahu? Sungai itu tanah di dasarnya, itu pun ada sertifikatnya loh. Dan untuk membuat sungai atau waduk gitu ya, waduk itu kan buatan ya, itu dulu ada pembebasan lahan sehingga sertifikatnya justru so far kalau di area wilayah kerja di sini ya, di area DIY itu malahan lumayan tertib gitu sertifikatnya tuh. Jadi banyak sekali sertifikat-sertifikat tanah waduk itu dikumpulkan dan didokumentasikan, ditata usahakan dengan baik. Begitu juga dengan tanah jalan, sama. Jadi karena memang dia tidak berhak untuk membangun di atas tanah itu, ya sebenarnya kalau misalnya ada agenda penertiban dari pemerintah atau dari satuan kerja yang berwenang, ya mau nggak mau harus pindah. Nggak hanya pindah, tapi bangunannya pun juga akan istilahnya dirapikan gitu ya, dirapikan. Bahkan gini, sebenarnya merapikan bangunan itu juga ada biayanya. Dan kalau misalnya ada yang menempati dengan tanpa izin, merapikan bangunan untuk kemudian menjadikan lahan itu menjadi seperti semula, sebagai fungsinya sebagai rumija, itu adalah sebenarnya kewajiban dari orang yang tinggal di situ atau yang membangun di situ kayak gitu. Tapi kadang-kadang dia hanya meninggalkannya saja gitu. Nah, terkait dengan hal itu kan banyak ya kalau yang sudah istilahnya beropini bahwa saya sudah menempati selama bertahun-tahun gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga tetap yang memiliki legalnya dalam hal ini sertifikat dialah yang istilahnya mempunyai kekuatan hukum yang lebih daripada yang hanya sekedar menempatinya saja kayak gitu. Pada akhirnya nanti akan ada musyawarah-musyawarah seperti itu sih biasanya. Terus nanti akan diberikan pengertian bahwa selama ini memang ini tanah milik pemerintah, disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian PUPR misalnya seperti itu. Dalam hal ini pelaksana jalan nasional misalnya. Kayak gitu Mbak. Jadi itu dalam hal ada agenda penertiban terkait dengan bangunan-bangunan liar yang penertiban seperti itu serasanya kalau belum mau ada pelebaran kayak gitu ya, masih lumayan jarang. Barangkali belum jadi prioritas sih, cuman nggak tahu juga deh. Barangkali berbeda di setiap daerah. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita Baik, move Bu, on? terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Sebelum kita lanjut ke jembatan ya, kalau udah cukup tentang jalan, teman-teman silakan tadi catatannya ya, lebih rapi lagi, lebih teliti kayak gitu, lebih berhati-hati dalam membaca soal, menginterpretasikan kasus-kasus gitu ya. Kalau nanti di lapangan sih case gitu. Yuk kita lanjut ke penilaian jembatan. Next. Nah ini definisi aja ya. Jadi jembatan itu apa sih? Kalau secara definisi, Mbak Risha saya udah nge-share cap tentang jembatan belum ya di LMS ya? Belum, Bu. Oh belum ya? Oke deh nanti setelah ini saya share. Ada capnya ini sama seperti jalan ya. Kalau jalan kan nomor 128, kalau jembatan ini nomornya 127. Jadi sepertinya disusunnya berbarengan sih. Karena tata cara penghitungannya juga kita nanti akan menggunakan DKP jembatan sama seperti DKP jalan gitu. Tapi sebelum ke sana kita perlu tahu dulu definisi bagian-bagiannya ya. Seperti kemarin kita saat belajar tentang jalan. Kita mulai dari definisi dulu. Ini adalah struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan dan halangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuangan, drainase, jalan kereta api, jalan tol, dan jalan lainnya. Jadi memang dia menghubungkan ya, berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus. Karena di sana ada landmark alam maupun hal-hal lainnya. Itu menurut CAP 127. Yuk kita lanjut.
Kita ke klasifikasi jembatan. Nah, nanti kita menilai juga tergantung klasifikasi ini ya. Tapi nanti ada lagi sih klasifikasi untuk khusus penilaiannya. Ini dari berdasarkan strukturnya aja dulu. Kalau dari struktur kita mengenal ada jembatan kayu, jembatan beton bertulang, jembatan gantung, dan cable stay. Nah, untuk jembatan beton bertulang ini ada 3 macam, slab beton bertulang, gelagar kotak atau box girder, dan juga gelagar deck. Sedangkan untuk jembatan gantung kita mengenal di bawahnya ada sistem kabel, sistem lantai, dan juga menara. Nanti ada sedikit gambar-gambar di belakang untuk membantu menjelaskan. Yuk kita next dulu ke jembatan kayu. Ini keuntungannya ya, beberapa keuntungannya kalau kayu itu ya relatif ringan, biaya transportasi konstruksi relatif lebih murah, dan dapat dikerjakan dengan alat yang lebih sederhana. Cocok untuk daerah yang terpencil, jauh dari lokasi pembuatan beton siap pakai, karena bagaimanapun juga kan betonnya harus dibawa ya, harus di transportasinya, aksesnya kalau misalnya daerah terpencil agak repot gitu. Kalau kayu ya itu, dan dia tidak mudah dipengaruhi oleh korosi, karena dia bukan logam kan. Dalam beberapa hal kayu ini juga bisa sangat estetik bila didesain dengan benar. Tapi kalau kita ngomong kekuatan ya tentunya berbeda ya sama yang beton. Macam-macamnya ada yang gelagar kayu, ada rangka kayu, terus bagian-bagian utamanya ini ada di PMK sih. Sebenarnya ada balok lantai jembatan, gelagar atau rangka, dan tiang sandaran. Terus di situ juga biasanya ada trotoar. Karena jembatan itu kan biasanya bisa dilewati oleh kendaraan ya. Jadi supaya mengamankan orang juga bisa lewat situ juga di situ suka dikasih trotoar juga. Yuk lanjut. Masih tentang jembatan kayu, ini jembatan sederhana kalau ditinjau dari konstruksinya ya, mudah, terus sifatnya rata-rata bisa darurat, bisa tetap, dia memang sengaja pakai kayu juga bisa, karena dia ada yang memang maunya pakai kayu gitu ya, tapi kalau untuk keperluan yang dari pemerintahan nih, memang karena pengen awet dan bisa dilewati oleh segala jenis kendaraan gitu ya, untuk akses masyarakat banyak, untuk berbagai keperluan, maka kayu ini jadi bukan pilihan utama lagi ya kalau untuk keperluan pemerintahan, akses untuk masyarakat umum kayak gitu. Tentunya bagian utama jembatan kayu ini adalah ada blok lantainya, gelagar atau rasuknya, ini kayak apa ya, kayak tulangnya gitu ya. Plus ada tiang sandaran, itu ada contoh gambarnya, memang estetik ya, bagus. Tapi kalau untuk kekuatan ya dia lebih terbatas tentunya daripada kalau dibanding dengan yang beton. Yuk next. Setelah itu ada jembatan beton bertulang. Keuntungannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Perawatannya nggak terlalu rumit, terus dia mudah dikerjakan untuk daerah-daerah perkotaan karena akses untuk membawa betonnya juga nggak jauh dan bisa dijangkau kendaraan-kendaraan gede gitu kan. Jenisnya di sana ada slab, box girder, gelagar deck, pelengkung beton, dan rangka beton. Bagian-bagiannya ada di situ. Yuk, nanti ada beberapa gambar-gambar. Kita lihat. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing jenisnya tadi ya. Kalau yang slab gimana, box girder itu gimana, terus yang gelagar deck itu gimana. Ini masing-masing berbeda. Dia base use-nya juga beda. Kalau yang slab itu dia ekonomis untuk bentang yang 6-8 meter, tidak dapat di atas 10 meter. Jadi berarti dia terbatas ya. Terus kalau yang box girder ini dia menggunakan teknologi prategang, bisa diaplikasikan pada jembatan dengan bentang 100 meter. Wah, ini keren. Ini banyak nih box girder ada di Jakarta. Ini dulu sebenarnya teknologinya ditemukan oleh orang kita nih, terus di apa ya, semacam dipatenkan gitu loh dengan si box girder ini. Selanjutnya jembatan gelagar deck. Dia penggunaannya baik atau ekonomis pada bentang 15-25 meter. Jadi masing-masing ini ada fungsinya masing-masing ya. Kalau kita mau pakai bentang berapa, maka yang terbaik adalah pakai yang mana. Kayak gitu ada. Yuk lanjut. Nah ini gambarnya teman-teman, jembatan slab beton. Kayak gini, ini kelihatan dari atas dan yang di sisi sebelah kiri itu lapisan atasnya dikupas gitu ya ceritanya. Jadi kita bisa lihat bawahnya tuh kayak apa sih kayak gitu. Nah itu bisa untuk 2 jalur, kemudian di bawahnya tuh ada tulangannya tuh, ada gelagarnya, terus ada bentangnya, macam-macam di situ ada. Yuk lanjut. Selanjutnya gelagar yang kotak atau box girder itu bentuknya seperti itu.
Itu struktur atas jembatan terdiri dari balok-balok penopang jalan yang bentuknya kotak berongga. Ya, jembatan gelagar kotak atau box girder ini tersusun dari gelagar memanjang dengan slab di atas dan di bawah berbentuk rongga atau hollow, berarti dia bolong gitu ya, atau gelagar kotak gitu. Untuk jembatan yang bentang-bentangnya panjang, kayak gitu. Tahan terhadap beban torsi. Jadi dia memang kuat nih ya, yang ini ya. Panjang bentangnya bisa lebih dari 300 feet atau kurang lebih 100 meter. Next, kita ke jembatan gelagar Dex. Nah ini, gelagar utamanya memanjang atau longitudinal dengan slab beton membentang antara gelagar. Kayak gitu. Ini lebih sederhana ya dalam desain dan relatif mudah dibangun. Dan akan ekonomis bila dibangun pada bentang yang sesuai ya. Semuanya kembali lagi ke bentangnya dia itu berapa. Karena masing-masing jenis ini bisa ekonomis untuk bentang-bentangnya mereka masing-masing kayak gitu. Yuk lanjut. Selanjutnya ada jembatan gantung. Dapat digunakan pada bentang yang sangat panjang. Walaupun gantung ya, tapi ternyata dia bisa digunakan pada bentang yang sangat panjang. Tipenya ada beberapa macam-macam nih teman-teman. Kalau nanti sempat googling ya, gambarnya itu bagus-bagus loh. Jembatan gantung ini kalau dilihat-lihat nanti mirip sama yang setelah ini akan kita bahas, yaitu jembatan cable stay namanya. Tapi memang dia berbeda ya. Kalau bedanya apa? Kalau jembatan gantung nanti kita lihat gambarnya. Jadi kawat atau suspension kabelnya itu dia sejalan atau sejajar dengan tower gitu. Jadi bentuknya dia vertikal gitu. Naik terus. Dan kalau kabel stay itu enggak, dia agak-agak kayak diagonal kayak gitu. Nanti kita lihat gambarnya deh setelah ini ya. Tipe-tipenya ada macam-macam nih. Ada bentuk bentang war bebas atau side span free. Nah, semoga nanti ada gambarnya ya, biar saya bisa jelasin yang dimaksud dengan side span free itu seperti apa. Nah, ini lawannya adalah side span suspended. Jadi yang ada yang punya side span dan ada yang tidak gitu ya. Terus ada satu lagi jembatan gantung yang tanpa pengaku. Jadi kalau yang tanpa pengaku ini bebannya si jembatan ini sendiri dan beban lalu lintas tuh didukung oleh kabel utama melalui hanger aja gitu. Nggak ada elemen struktur kaku pada jembatan. Kalau yang jembatan gantung tanpa pengaku ini ya. Kalau yang side span free ini, dia cuma ada bentang utama aja, nggak ada side span. Terus banyak digunakan dalam jembatan terpanjang yang paling modern di dunia loh ya. Jadi malah banyak digunakan di jembatan gantung. Karena dia bagus sih ya kelihatannya. Keren gitu loh, kayak modern. Yuk lanjut. Next. Oh iya Mbak, ini karena mati lampu tadi portal saya juga ketutup. Nanti setelah ini coba saya urus ya. Untuk coba. Ya. Terus, nah ini contohnya jembatan gantung ini. Ini banyak terdapat di Indonesia. Nah teman-teman kalau ngitung jembatan ya, kita ngitung jembatan masih minggu depan sih kayaknya, ini waktunya nggak bakal cukup ya. Tapi kita tentang pengantar dulu, tentang si jembatannya ini dulu seperti apa, macam-macamnya gimana, terus nanti secara umum yang dihitung tuh apa. Kalau jalan, kan kita ngitung tanah jalan dan juga konstruksi. Nah kalau jembatan, kira-kira tanahnya dihitung nggak teman-teman? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat kira-kira kalau jembatan tanahnya dihitung apa enggak? Dihitung menurut saya, Bu. Dihitung ya. Yang lain? Enggak, Bu. Setahu saya. Oh, enggak ya, ada yang bilang dihitung, ada yang enggak. Ada sedikit kayak Bu. Saya ngikutin dari pelajaran PBB sih, Bu. Kalau PBB katanya yang dihitung enggak gimana ya? Ada beberapa kayak Bu yang dihitung. Tapi enggak seluruhnya gitu. Oke. Ada lagi yang lain?
Itu di mata kuliah apa, Mas? Ayo yang lain gimana? Bolos jangan-jangan pas mata kuliah itu tuh. Yang lain? Dihitung nggak? Hitung, Bu. Dihitung. Dihitung ya? Dihitung ya? Oke. Jadi gini teman-teman, kalau menurut ketentuannya di CAP-nya itu memang di sana diatur bahwa untuk tanahnya dihitung menggunakan karena kita pendekatannya biaya ya, tapi metode perbandingan pasar. Jadi tanahnya pakai perbandingan pasar. Namun demikian, sepanjang saya melakukan penilaian jembatan, kok seingat saya nggak pernah loh ngitung tanahnya. Kenapa? Karena jembatan tuh berdirinya di atas apa? Di atas sungai. Itu sungai, tanah bukan bagian dari si jembatan itu. Kalau dia di atas jalan tol itu juga tanah jalan tolnya sudah ada hitungannya sendiri. Dia tidak termasuk dalam aset jembatan gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Kalau jalan, kan tanah, konstruksinya kan nempel ya di tanah. Otomatis maka nilainya pun bisa digabungkan gitu. Makanya kita hitung tanah dan juga kita hitung konstruksinya. Tapi untuk jembatan kan enggak ya. Dia kan di atas tuh. Kayak kita lihat tuh, dia di atas aliran sungai kan. Nah, tanah aliran sungai itu tuh dicatat tersendiri oleh satuan kerja yang berlainan gitu loh. Kalau tanah aliran sungai misalnya dia mencatatkan adalah sama-sama Kementerian PU tapi Balai Besar Wilayah Sungai. Sedangkan jembatan dicatatkan oleh pelaksana jalan nasional misalnya. Jadi untuk keperluan penghitungan jembatan yang rata-rata adalah untuk keperluan laporan keuangan, pemilik atau yang berwenang atas tanah di bawahnya dengan konstruksi jembatan itu berbeda. Jadi ketika kita menghitung jembatan, ya kita hitung jembatannya aja. Tapi kalau di ketentuan, tentu saja diakomodir. Seandainya kita harus menghitung tanahnya yang di bawahnya, maka kita menggunakan pendekatan pasar gitu ya. Tapi so far yang sudah pernah saya kerjakan itu jembatan itu yang dihitung adalah konstruksinya saja. Kayak gitu. Ya, jadi itu antara praktek dan teori nih ya gitu. Jadi kalau tanahnya karena kenapa sih nggak dihitung? Karena itu tadi kewenangan satuan kerjanya kadang berlainan antara yang bertanggung jawab atas aset jembatan itu, konstruksi jembatan, dan juga tanah aliran sungai atau tanah apapun yang di bawah jembatan. Itu kadang berlainan. Dan pencatatannya pun berlainan. Pencatatannya bukan perluas jalan atau apa ya, tapi ya jembatan aja gitu. Jadi konstruksi jembatannya saja. Gitu teman-teman. Yuk lanjut. Ini baru sampai ke jembatan. Nah sekarang yang kabel stay. Kabel stay itu nanti kita, ini gambar-gambarnya kok cuma sedikit ya. Di belakang ada nggak ya? Nanti kalau nggak ada teman-teman silahkan lihat sendiri di Google ya. Ini rata-rata jembatan-jembatan ini perbedaannya apa nanti kira-kira. Kalau yang kabel stay keuntungannya dapat diaplikasikan pada bentang yang sangat panjang. Sama sih sebenarnya kayak yang gantung ya. Tapi kabel stay ini ada cerita yang nggak terlalu mengenakan sih ya. Di awal-awal kabel stay itu ada. Dulu pernah ada jembatan yang kemudian dia nggak cukup kuat gitu. Sehingga pernah ada kejadian gagal. Bukan di Indonesia sih, dia di luar negeri ya. Tepatnya di Jerman. Itu di sana ada yang meninggal hingga 55 orang. Dan setelah itu nggak ada lagi dibangun kabel stay di sana gitu. Dia prefer menggunakan yang bentuk apa ya istilahnya keprihatinan dia lah ya. Tapi di negara-negara lain itu juga mereka malah mendapatkan lesson learn gitu ya dari kejadian itu. Bahkan ini banyak karena dia penampakannya kan kayak yang modern gitu loh, keren. Kabel stay itu kalau di kita kayak Suramadu gitu. Itu kabel stay itu tipenya itu modelnya. Kalau di negara lain, karena mereka sudah belajar dari ya kesalahan-kesalahan yang sudah pernah ada, mereka pelajari terus-menerus, dan bahkan semakin maju untuk pembangunan kabel stay ini justru banyak gitu. Terus kalau di Cina sendiri malah yang paling banyak membangun tuh ya, kabel stay itu salah satunya adalah di Cina. Dari kurun waktu tahun 2000 sampai 2020 itu di sana ada 44 jembatan kabel stay yang sudah dibangun oleh Cina gitu. Dan selain itu, dia itu lebih banyak dijadikan icon atau landmark gitu. Jadi kayak bergengsi gitu kalau punya jembatan kabel stay gitu. Coba kalau kita googling tuh ya kabel stay, jembatan kabel stay itu rata-rata jembatan-jembatan terkenal dan modern tuh pakai desain ini kayak gitu. Jadi ya plus minus sih, tapi ya itu tadi. Waktu itu pernah ada berapa ya? Kalau nggak salah 300 kendaraan apa ya pas Jerman itu. Juga pada saat 300 kendaraan itu ternyata roboh gitu. Dia nggak kuat konstruksinya. Akhirnya
terjadi kecelakaan dan yang meninggal hingga 55 orang pada saat itu. Ya, makanya terus jadi pro kontra gitu ya untuk pembangunan jembatan kabel stay. Tapi kalau untuk bentangnya pas, konstruksinya, perhitungannya juga pas, maka keamanannya pun sebenarnya bisa dijamin. Buktinya hingga saat ini banyak negara-negara lain yang menggunakan, termasuk Indonesia juga banyak. Di Indonesia banyak sekali, nggak cuma Suramadu. Kabel stay ini sudah banyak. Dan jembatan gantung juga banyak di Indonesia. Yuk, next. Kita masuk ke struktur dan konstruksi jembatan. Lanjut. Nah, secara garis besar ini sedikit lebih simpel daripada jalan, karena kalau jalan kan berlapis-lapis ya. Kalau ini kita hanya membaginya menjadi dua, yaitu konstruksi bangunan atas dan juga konstruksi bangunan bawah. Kalau yang atas disebutnya juga superstructures, kalau yang bawah substructures, kayak gitu. Ini bagian-bagiannya, jadi dia tuh nempel di tanah tuh cuma pondasinya aja. Setelah itu kan yang lain gelagar-gelagarnya itu kan dia tidak menempel secara langsung di tanah. Gitu. Jadi dia di atasnya, yang di bawah hanya tiang-tiang pondasinya aja. Seperti itu ya teman-teman. Yuk lanjut. Nah ini penjelasan, tulisannya kok kecil-kecil ya. Di sini ada istilah-istilah ini teman-teman yang perlu nanti supaya teman-teman familiar ya dengan istilahnya apa ya? Istilah-istilah lah yang sering digunakan untuk jembatan kayak gitu. Ada bangunan atas jembatan itu apa, ada abutmen itu apa, bangunan pengaman itu yang bagaimana, bangunan bawah itu yang mana, pondasi itu fungsinya apa, oprit itu apa sih? Nah, pilar atau pier jembatan itu yang gimana, terus marka itu apa? Kalau marka sih sama sih kayak jalan ya. Dia tanda yang berada di permukaan jembatan atau di atas permukaan jembatan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Intinya marka ya, penanda lah, penanda di jembatannya itu. Untuk yang lain-lain teman-teman sambil baca sendiri ya. Kita lanjut dulu, next. Nah, ini adalah gambar jembatan tampak atas. Ya, yang separuh sebelah kanan itu dikupas. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri itu full ya, kalau dari kecil-kecil, terus habis itu baru ada perkerasan aspal. Terus ada sambungan, jadi ada setiap berapa meter itu ada sambungan. Jadi sebenarnya jembatan itu walaupun panjang ada sambungan-sambungannya. Kayak gitu ya. Jadi makanya kalau kita jalan di atas jembatan kadang kan mobil itu bisa jeklek, karena kita melewati sambungan-sambungan itu kan ya. Nah, itu ada sambungannya dan sambungan itu nanti menjadi salah satu komponen yang dihitung gitu ya dalam penilaian. Terus yang versi dikupas itu di bawahnya kayak gitu tuh, ada rangka atau di sana ada gelagarnya di bawahnya. Itu adalah dia yang menahan beban arus lalu lintas ya. Arus lalu lintas di atasnya itu sebenarnya yang si gelagar ini gitu. Terus setelah gelagar di atas ditutup dengan perkerasan atau aspal. Terus yang membatasi antara jembatan dengan trotoar ada namanya curb. Curb itu sebenarnya sama aja kayak Kanstin ya. Cuman Kanstin itu lebih ke British, ambilnya kalau curb itu dari Amerika gitu. American English tuh menyebutnya curb. Sebenarnya tulisannya kalau di bahasa Inggrisnya itu CURB gitu. Tapi kita akhirnya mengadaptasinya menjadi curb gitu. Sama aja kayak Kanstin. Itu Kanstin beton sih, penguat tepi jalan, fungsinya sama juga. Dia mengunci kalau misalnya kita pakai interblock atau paving block, mengunci susunannya, terus pembatas lajur juga. Menahan mengarahkan air ke drainase itu fungsi-fungsinya curb ataupun Kanstin sama. Dan juga dia menampilkan kesan rapi ya, karena setelah ada curb ini jadi kayak ada garis luarnya gitu loh. Ada yang merapikan lah kayak gitu. Ini tampak atas, yuk lanjut. Ini yang potongan melintang. Jadi kalau kita menghadap ke arah jembatan, terus jembatan itu tiba-tiba terpotong di depan kita, maka tampilannya adalah seperti ini. Itu yang di sebelah kanan kiri adalah tiang sandaran atau pipa sandaran ya. Jadi kalau misalnya jembatan itu kan ada pengamannya ya, pinggirnya kan pasti ada pengaman ya, nggak mungkin kalau nggak ada pengamannya nanti kalau ada yang nauzubillah terjadi sesuatu kendaraan bisa langsung terjun ke bawah ya kan. Tapi biasanya ada pengaman berupa tiang sandaran. Tiang sandaran itu adalah yang ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kalau pipa sandaran itu adalah yang horizontal, kayak gitu. Sepertinya nanti akan jauh lebih jelas di slide selanjutnya untuk khusus yang ini ya. Ini trotoar kelihatan ya di samping, terus ada curb.
Nah, 2% ke kanan, 2% ke kiri ini adalah kemiringan, teman-teman. Jadi, jembatan ini dibuat sedemikian rupa sehingga yang bagian tengah itu lebih tinggi daripada bagian samping. Supaya apa? Kalau ada air hujan, dia mengalir ke samping, kemudian turun lewat pipa air hujan. Jadi, jembatan nggak tergenang dan nggak cepat rusak gitu ya. Kayak gitu. Ini konstruksinya nih, kalau dipotong ya, potongan melintang kelihatannya seperti ini. Gelagar itu yang di bawahnya tadi yang sebagai yang apa ya, tumpuan beban arus lalu lintasnya ya, itu gelagarnya itu. Terus di atas itu perkerasannya dibuat sedemikian rupa sehingga ada tingkat kemiringan sebesar 2% ke kanan dan 2% ke kiri supaya air masuk ke pipa air hujan. Gitu ya. Yuk next. Ya, ini lebih jelas nih. Ini adalah potongan memanjang. Kita ngelihat jembatan dari bawah nih ya. Misalnya dia melintang dari jalan di atas jalan. Nah, kita berdiri di atas jalan di bawah ini ya. Kita di bawah di jalannya itu terus kita lihat jembatan dari bawah. Ini kelihatannya kayak gini. Gelagar tetap ya kelihatan. Terus yang di samping itu adalah pipa air. Di samping sebelah kiri dan kanan juga ada. Nah, yaitu pipa air hujan. Terus kita bisa lihat dengan sangat jelas di sini tiang sandaran dan pipa sandarannya. Yang namanya tiang sandaran adalah yang berdiri dari bawah ke atas. Itu tiang sandaran biasanya dia dari beton. Tapi nggak menutup kemungkinan dari bahan lain juga ya. Terus yang pipa sandaran itu yang itu dia benar. Itu biasanya dari PVC bisa, bermacam-macam nanti bisa dari apa aja. Tergantung tipe jembatannya. Kayak gitu ya. Jadi kita udah lihat penampakan dari atas, potongan melintang, dan juga potongan memanjang. Semoga sudah cukup jelas. Yuk lanjut. Nah, ini penggolongan jembatan dalam rangka penilaian. Dalam rangka penilaian ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu jembatan standar dan jembatan non-standar. Kalau jembatan standar kita bisa hitung nanti pakai DKP jembatan ya. Sedangkan jembatan yang non-standar kita harus hitung sedikit lebih detail per item, terus biaya-biayanya itu bisa kita merujuk dari DKPB. Misalnya kita butuh tiba-tiba dia pakai bahannya beton atau pondasinya misalnya beton. Nah, nanti kita lihat beton itu berapa ya kalau di DKPB gitu. Jadi masih ada nge-link juga ke sana ya. Tuh teman-teman di bawah jembatan yang termasuk jembatan standar itu apa aja ada di situ ya. Termasuk flat slab, gelagar beton T, prategang I, jembatan rangka baja, gelagar baja itu ada di situ. Nah, sedangkan yang non standar itu ada 4 macam di situ. Pelengkung baja, box girder, suspension atau cable stayed, dan juga jembatan pelengkung beton. Nanti cara menghitungnya berbeda, teman-teman. Nanti kita belajar di pertemuan besok ya. Sepertinya ini udah 15:16. Yuk kita next. Nah, ini ke belakang saya rasa isinya adalah gambar-gambar. Nanti teman-teman silakan cermati sendiri. Itu adalah ilustrasi dari jembatan standar maupun jembatan yang non-standar. Ya kan? Jembatan standar itu ada macamnya ini kan. Coba kita lihat next. Nah, ini adalah foto-foto sebagai ilustrasi. Teman-teman silahkan dilihat-lihat sendiri, dipelajari sendiri, dan nanti setelah ini saya kirim juga caps-nya 127 untuk nanti kita belajar menghitung jembatan di pertemuan kita selanjutnya ya. Semoga nanti kita masih sempat untuk membahas tentang laporan penilaian, walaupun cuma sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau enggak udah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi pesan saya, teman-teman, jaga kesehatan, terus perhatikan ketelitian dalam mengerjakan soal. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Rizka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan Mbak Rizka. Baik, terima kasih Bu Danti atas